Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan filosofi hedgehog. Firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai dengan 20 dan Amsal pasal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Di Kanada yang saat ini sedang mengalami musim salju yang sangat lebat, tinggallah sekelompok hedgehog. Hedgehog merupakan salah satu jenis hewan yang sama dengan landak, pendek dan memiliki duri-duri di sekujur tubuhnya. Karena suhu di sana sangat dingin, maka mereka memutuskan untuk tinggal secara berkelompok di dalam sebuah gua agar badan mereka tetap terasa hangat. Dan mereka pun mulai mendekatkan diri satu dengan yang lainnya. Namun ketika mulai berdekatan, duri-duri mereka mulai saling melukai. Setelah beberapa saat, mereka pun memutuskan untuk saling menjaga jarak. Namun akibatnya mereka mulai merasakan suhu tubuh mereka menjadi dingin dan sangat menusuk. Jadi mereka harus memutuskan di antara dua pilihan: menerima duri-duri dari sesama mereka atau mati kedinginan. Dan akhirnya mereka lebih memilih untuk hidup dengan cara kembali bersatu, meskipun harus merasakan sakit karena tusukan-tusukan dari duri-duri satu dengan yang lainnya. Mereka pun belajar untuk membiasakan hidup dengan luka-luka kecil akibat jarak yang sangat dekat. Supaya dapat merasakan kehangatan, cara inilah yang membuat mereka akhirnya selamat dan bisa bertahan hidup. Dan lama-kelamaan, rasa sakit yang mereka rasakan ini pun seakan-akan sudah menjadi suatu hal yang biasa mereka alami. Demikian halnya dengan kita di dalam hidup bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Terkadang kita menjumpai seseorang yang sangat membuat kita kesal, atau bahkan mungkin kita setiap hari harus berhadapan dengan orang tersebut, sehingga terbesit di dalam benak kita perasaan menyesal karena kita pernah mengenal dirinya. Ketahuilah bahwa tidak ada yang kebetulan yang kita alami selama kita hidup di dunia ini. Segala hal yang mungkin kita anggap tidak baik, justru suatu saat nanti dapat menjadi pelajaran untuk kita menjadi lebih bijak. Bahkan di saat kita mengalami perlakuan yang tidak baik sekalipun dari seseorang, hal ini bisa mengajarkan kita bagaimana untuk bisa saling mengampuni dan mengasihi. Dibutuhkan pemikiran yang terbuka lebar untuk menerima kenyataan yang ada dan respon yang benar terhadap hal tersebut. Hubungan yang terbaik di dalam hidup ini bukan hanya ketika kita berada di antara orang-orang yang menurut kita paling baik untuk memiliki sifat dan karakter yang sama dengan kita, tetapi juga ketika kita berada di antara orang-orang yang mungkin menurut kita tidak pantas hidup bersama dengan kita. Justru hal inilah yang membuat hidup kita menjadi lebih maju dan mampu membuat kita menjadi seorang yang tahan banting. Terimalah setiap gesekan yang ada di dalam hidup kita. Tetaplah sabar dan kuat, serta menantikan buah dari kesabaran yang telah kita alami itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong mampukan aku supaya dapat menerima keanekaragaman karakter setiap orang yang ada di sekitarku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku
berdoa. Amin. While we seek supplies of grace through the dear Redeemer's name, show thy reconciling face, take away our sin and shame. From our worldly care set free, may we rest this day in thee. From our worldly care set free, may we rest this day in thee. May the gospel's joyful song conquer sinners, comfort saints, make the fruits of grace abound, bring relief to all complaints. Thus may all our Sabbaths be, till we rise to reign with thee. Thus may all our Sabbaths be, till we rise to reign.